itu ceritanya Mas, itu saya itu pernah disukai sama sesosok makhluk astral. Nggak kelihatan perempuan yang jelas Mas, bukan laki-laki. Iya. Cantik Mas. Ya emang saya belum bertatapan face to face secara muka itu belum Mas, tapi istilahnya sering berinteraksi ya lewat kayak saya gitu seperti deja vu. Jadi kayak ngomong sendiri terus saya jawab sendiri, saya tanya, saya jawab sendiri seperti itu. Enggak, kalau mimpi itu pernah Kalau mimpi sering ketemu dengan ketemu sosoknya dengan itu sosok itu sering. cantik Ya, dan cantik ya, Mas. tinggi atau Kayak posturnya perawakan body. ya kalau postur body itu kayak perawakan putri keraton kerajaan zaman dahulu itu. Pakaiannya juga ya Iya keraton. pakaian kayak keraton seperti itu. Lewat mimpi itu sering ketemu. Namanya pun saya juga tahu Mas. Sampai sekarang tapi saya kan dalam artian kan sebelum saya menikah itu sering interaksi terus saya sudah menikah terus saya istilahnya kayak apa namanya dalam hati itu bilang istilahnya sekarang kita itu udah hidup di dunia yang berbeda. Saya udah ada anak dan istri dan kamu juga istilahnya kan yang namanya beda dunia kan ya istilahnya jangan ganggu saya dan anak istri dan keluarga saya. Itu kelihatannya itu memahami Mas. Jadi malah saya itu yang sampai terngiang-ngiang sampai sekarang itu seperti Mas yang mohon maaf biar nggak sepaneng saya Ya, ini dulu nih. ayo tak kancan. Nggih. Saya tuh sering ada satu dia itu jawabannya itu malah di luar nalar Mas. Saya kadang-kadang masih terpikirkan juga itu sampai sekarang pun juga masih terpikirkan. Jadi dia bilangnya seperti ini Mas. Nggak apa-apa istilahnya kamu nggak saya miliki di dunia nyata. Tapi di dunia yang nggak nyata, entah maksudnya nggak nyata itu saya nggak tahu Mas. Entah beda dunia atau entah setelah saya mati besok atau entah istilahnya kan ada penyeberangan dimensi gaib Iya. seperti itu kan saya nggak tahu maksud dia apa tapi dia bilangnya seperti itu nggak apa-apa sekarang kamu istilahnya di dunia nyata kita nggak bersama nggak apa-apa kamu dimiliki dia nggak apa-apa tapi saya tetap menunggu kamu sampai istilahnya kita besok suatu saat disatukan di dunia tempat kita bisa bersama seperti itu Mas saya masih terngiang-ngiang itu sampai sekarang kadang-kadang jadi polemik juga saya mikirnya mikirnya ya nggak karuan Mas seperti itu. Apa gini ya? Ini semacam konteks ya. Iya. Saya bilang konteks. Konteks kan ya tergantung kepercayaan. Kan ada istilah reinkarnasi. Apa mungkin? Siapa mungkin ya? Kita kan hidup itu kan berulang. Nggih. Berulang dan kita nggak tahu besok itu seperti apa dan bagaimana. Saya bilang konteks reinkarnasi. Nah, yuk kita kan mungkin saat ini seperti ini. Entah berapa tahun, entah berapa puluh tahun kita sudah meninggal. Nah, itu kan ada konteks mungkin ada sisi-sisi lain yang akan ada reinkarnasi. Nah, mungkin bisa juga ada kehidupan lagi yang itu akan menemukan dengan si makhluk itu. Dia dengan konteksnya juga reinkarnasi dengan wujud yang sama seperti kita. Karena kan kita juga nggak tahu dalam kondisi bahwa mereka bisa nggak kan itu jadi wujud. Nah, mungkin dari perspektif lain itu bisa terjadi mewujud dengan manusia dengan cara-cara tertentu. Karena apa? Karena segala sesuatu kehidupan ini kan misteri. Bila mana yang belum paham. Yeah. Tapi kalau sesuatu yang mungkin sudah mamai dengan kepercayaan tertentu ya saya bilang. Nah, ini kan bisa terjadi. Gitu. Nah, ini apa gambaran terkait apa reinkarnasi tapi kan berulang itu tadi. Karena kan ada juga kan pengalaman-pengalaman seolah-olah seperti tadi didampingi dulu ataupun seolah-olah kok kayak deja vu pernah ngalami gini-gini. Yeah. Nah, itu kan ada kesadaran-kesadaran masa lampau yang terbuka. Kalau kita menggunakan istilah sel DNA, mungkin secara umum ya ada kan kita bisa tahu ya dari luar ini kalau kita turun. Tetapi kalau dari sisi yang lain, sel DNA itu kan kalau nggak salah itu kan menyimpan satu kehidupan manusia atau masa lampau leluhur kita. Nah, posisi itu kan terbuka. Persentasenya juga masing-masing ya. Yeah. Nah, soalnya kesadaran kita merasa kesadaran masa lampau teringat kayak deja vu tadi. Pernah ke ini kok rasanya pernah ke sini ada kesadaran yang muncul kan di sini. Kemudian karena banyaknya itu kan satu dia menyimpan satu kehidupan dan itu kan jadi kalau kita panjang banget kan bisa mengelilingi bumi kalau nggak salah itu dengan konteks
sense yang lain ya, bukan secara umum. Nah ini kita bisa terjadi pengulangan tadi konteks reinkarnasi kan di situ. Sebab setahu saya ya. Tapi ya detailnya saya nggak tahu. Tapi kan bos benar atau salah setahu seperti itu. Tapi kan dimensi-dimensi keberlanjutan kan itu bisa terjadi. Karena kehidupan ini kan ya saya bilang bahwa itu kehidupan yang berulang. Mungkin itu ya ini ya ngobrol-ngobrol loh. Iya. Saya mikirnya juga hampir sama seperti penjelasan Mas Heru tadi untuk sistem reinkarnasi. Saya dulu sebenarnya saya nggak memahami reinkarnasi itu apa Mas, tapi dengan berjalannya waktu saya sering sharing sama teman-teman yang kebetulan dia spiritualnya melebihi, istilahnya pengetahuan melebihi saya sering sharing sama dia, akhirnya saya sedikit demi sedikit saya memahami konsep reinkarnasi itu sendiri dan saya coba alurkan dalam kehidupan saya kok masuk ini kok kayak nyambung gitu seperti itu. Nah untuk apa namanya yang istilahnya reinkarnasi itu sendiri kan Mas, saya mikirnya itu juga hampir mirip seperti itu. Mungkin segala sesuatu yang saya alami itu kan ya kayak kalau saya simpulkan kayak karma kehidupan kita sebelumnya seperti itu. Nah yang saya bikin istilahnya itu sampai sekarang jadi tanda tanya, ini cewek ya bisa dibilang cewek kan Mas, walaupun kita nggak tahu wujud astralnya seperti apa kan kategorinya kan dia jenis kelaminnya perempuan. Saya bilangnya ini cewek kenapa istilahnya itu ngebet banget sama saya gitu kan, walaupun udah beda dimensi tapi kenapa masih istilahnya itu seolah-olah itu saya itu punya sangkutan sama dia di kehidupan masa lampau seperti itu. Sampai sekarang pun saya masih ya mohon maaf saya kan sudah punya anak istri tapi saya masih kadang-kadang teringat, tapi saya mencoba istilahnya untuk buang jauh-jauh itu Mas. Soalnya kan nanti kalau saya istilahnya takutnya bentrok Mas. Saya terlalu mikirnya itu nanti malah anak istri saya yang di dunia nyata ini terbengkalai. Kita sudah punya keluarga nanti untuk ke kehidupan keberlanjutan saat ini lah gitu. Karena kan hidup kita saat ini sekarang dan harus kita jalani kan itu. Seperti itu Mas. Dan untuk pengalaman spiritual sendiri saya itu sering dikait-kaitkan istilahnya sama yang kayak gitu mungkin ya namanya kodam pendamping leluhur itu tadi kan Mas, kita istilahnya nggak minta. Tahu-tahu saya juga istilahnya udah kayak diberi suatu, kalau saya bilang karomah itu bukan karomah Mas, saya mikirnya malah bukan karomah. Soalnya kalau karomah itu emang bener-bener istilahnya langsung dari pusatnya, dari yang maha kuasa. Tapi kan saya dapatnya kan entah leluhur saya itu dulu itu membuat perjanjian apa sama siapa itu lah, secara tidak langsung itu kan saya mikirnya malah itu bukan karomah. Cuma istilahnya ya dapat itu tadi ya suatu kelebihan yang istilahnya sebisa mungkin saya manfaatkan. Nah kebetulan dari bukan saya itu istilahnya menyimpangi sama yang maha kuasa, kan rezeki jodoh mati kan sudah diatur sama yang maha kuasa ya Mas. Tapi secara tidak langsung setelah saya mendalami, saya memahami kodam pendamping saya itu, saya mencari rezeki itu alhamdulillah Mas, dari berbagai arah saya itu seperti dibimbing, ditolong, kayak istilahnya itu apa yang saya inginkan itu dipermudah Mas. Ya mungkin secara tidak langsung dari yang maha kuasa lewat itu tadi atau apa saya nggak tahu, tapi saya mikirnya tetap bukan dari yang itu tadi, tetap dari yang kuasa seperti itu. Tapi untuk urusan lain-lainnya seperti ya mencari rezeki itu benar-benar luar biasa setelah saya memahami kodam pendamping saya itu tadi. Ya kan, kembali ke situ berarti kan kembali ke DNA itu kan ya terbukanya itu kan akhirnya kan membantu segala sesuatu hal yang menjadi hajat kita. Nah sisinya kan Allah itu menciptakan segala sesuatu kan juga lewat perantara, ada bumi sebagainya seisinya, kemudian juga berputar sesuai dengan porsinya dan sebagainya. Kita berbiasa sains ya tapi kalau di sisi lain kan kalau kita hidup di dunia ya tetap doanya kepada Allah, tapi kan ada perantara. Kalau kita mau punya uang ya kerja, nah, perantaranya kan kerja. Kalau kita pengen apa ya semacam punya mobil ya gue mau nabung kan, nabung beli mobil buat rumah ya sebagainya seterusnya, semuanya kan perantara. Nah perantara konteksnya ini kan macam-macam caranya, tapi kan dengan alur yang sesuai. Jangan sampai menyimpang gitu. Dari syariat ya Mas. Tapi kita yakin pada sang pencipta lah seperti itu. Oh ya mungkin ini Pak Eko tadi bisa tahu terkait dengan
kodam pendamping lulus itu tahu sendiri atau ada yang ngasih tahu? Nah, kebetulan itu terbukanya itu nggak sengaja, Mas. Waktu saya sebelum berangkat ke Korea, saya kan nunggu prosesnya itu sekitar 1 tahun. Nah, saya itu ikut kesenian jadilan, Mas. Kuda lumping. Nah, kuda lumping itu kan dari situlah semuanya mulai terbuka, alur-alurnya terbuka. Nah, saya ikut di kesenian kuda lumping itu kan, istilahnya kan saya jadi penarinya, Mas. Ya, kalau kuda lumping kan pasti kesurupan, kesurupan ini itu lah. Dari sering kesurupan itu, Mas. Malah kebuka saya mikirnya, istilahnya kalau yang nyusupin itu kan yang teman-teman saya lain yuk kayak yang yang apa ya, Terus Mas, macam-macam macam-macam yang itu. Kalau saya itu pribadi, kalau saya mikirnya itu tiap kali saya main, saya itu pasti itu terus itu terus dan nggak ada itu yang ganti. nggak ada yang ganti. Terus karakternya itu ya agak beringas tapi soft. Nah, seperti itu, maksud saya itu nggak kayak yang, mohon maaf istilahnya kayak gendruwo kayak apa, itu enggak, itu sosok istilahnya ya, saya bilang kayak gini istilahnya, saya itu belum menatap secara langsung tapi saya merasakan itu sesosok beliau itu udah tua, jenggot panjang, sorban putih seperti itu, dan istilahnya memang itu mendiami suatu tempat yang ya cukup, saya bilang di sini cukup dikeramatkan di tempat saya sini seperti itu. Nah, itu pun terbukanya pun pelan-pelan, Mas, step by step, nggak langsung terbuka. Itu lucu, Mas, dulu itu saya sering kesurupan, malah lama-lama malah jadi tahu itu tadi. Pendamping itu tadi. Terus kemudian kan saya juga ada yang istilahnya itu yang jadi pawang kuda lumpingnya itu, jadilannya itu kan juga beliaunya kan juga istilahnya kan ya pemahaman spiritualnya kan memang dikategorikan ya cukup luas. Jadi saya sering sharing sama dia, terus ada teman saya juga sering sharing sama teman saya, dan akhirnya kan cocok-cocokan ya, saya mengamalkan beberapa istilahnya amalan. Saya amalan itu ya yang amalan bukan amalan sesat, Mas. Jalur langit nih, Mas. Nah, itu pun akhirnya kebuka pelan-pelan seperti itu. Lebih bagus juga ya. Jadi bisa ya, intinya kita bisa tahu wawasan, tahu pengalaman, tahu diskusi dengan orang lain itu kan sebagai pertimbangan. Pertimbangan, oh ini si A seperti ini, si B ini seperti ini. Nah, itu kan apa yang kita ambil ya kan, apa kesimpulan yang kita ambil itu yang mungkin cocoknya ini sebagainya. Yang penting kan yang tadi sebenarnya ada jalurnya, jalur langit seperti ini kan. Jalur langit. Nggak terlalu menyimpangkan itu.